Selamat pagi dan shalom untuk kita semua seluruh jemaat GMI Kanan Medan Selatan. Pada hari ini Sabtu 1 Maret 2025 kita akan mendengarkan renungan pagi firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan dan kasih Tuhan dalam hidup kami. Dan pada hari ini sebelum kami melakukan aktivitas kami mengawali datang kepadamu di dalam ibadah kami dan ingin mendengarkan renungan pagi firman Tuhan. Berkati kami, biarlah Roh Kudus Tuhanlah yang mengajari kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan menjadi renungan pagi kita pada hari ini tertulis di dalam Kitab Ulangan pasal 9 ayat 15 sampai ayat yang ke-24. Seluruh jemaat dapat membaca ayat-ayat tersebut. Saya membaca ayatnya yang ke-16. Aku melihat bahwa sungguh kamu telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu dengan membuat bagi dirimu anak lembu tuangan. Kamu cepat sekali menyimpang dari jalan yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Amin. Tema kita hari ini yaitu belajar dari sejarah. Jemaat yang diberkati Tuhan, pada hari ini kita akan mendengarkan renungan pagi firman Tuhan yang tertulis di dalam Kitab Ulangan 9 ayat yang ke-15 sampai 24 dengan tema belajar dari sejarah. Ini merupakan sambungan dari renungan pagi semalam, yaitu hari Jumat tanggal 28 Februari 2025 yang tertulis di dalam Kitab Ulangan pasal yang ke-9 ayat 6 sampai 14 dengan tema yang semalam yaitu No Tegar Tungku. Kita belajar dari sejarah, membuat kita tahu dan mengerti sejarah masa lalu dan orang-orang yang terkait dengannya. Manfaat mempelajari sejarah adalah untuk mengetahui peristiwa dan kejadian di masa lampau. Dengan belajar sejarah kita akan mengetahui lebih detail tentang apa, siapa, kapan, di mana, dan dampak dari peristiwa atau kejadian tersebut. Nah, di sini Musa menceritakan kembali kepada generasi yang kedua mengenai sejarah yang pernah terjadi dari generasi yang pertama yang tegar tengkuk, yang tidak mau merespon tuntunan Tuhan dalam hidup mereka. Musa sebelum menuju kepada kematiannya, dia mempersiapkan dulu generasi yang kedua ini, yaitu generasi yang lahir dari dalam perjalanan mereka menuju ke Kanaan. Nah, generasi kedua ini bukanlah generasi yang pertama yang keluar dari tanah Mesir. Karena itu, Musa mengingatkan kembali agar generasi kedua ini dapat belajar dari sejarah mereka. Jangan seperti generasi pertama yang tegar tengkuk. Misalnya, mereka telah membuat patung lembu tuangan serta menyembah patung tersebut ketika Musa masih di gunung Horeb selama 40 hari 40 malam untuk menerima loh batu perjanjian yang diberikan Tuhan kepada Musa untuk Israel. Bukan hanya itu saja, Musa juga mengingatkan kembali bahwa kasih Tuhan yang luar biasa dari sejak nenek moyang mereka dalam tuntunan dan pemeliharaannya dari sejak dulu sampai ke peristiwa mereka keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan yang akan menuju ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Yang menjadi perenungan bagi kita yaitu satu, kita belajar dari sejarah kehidupan pribadi kita atau sejarah kehidupan keluarga besar kita, atau
sejarah kehidupan orang lain atau negara, dan juga sejarah bangsa Israel. Apa yang sudah Tuhan lakukan? Pernahkah kita menceritakan karya kasih Tuhan itu kepada orang-orang sekitar kita, baik dalam circle pertemanan dan keluarga kecil kita? Misalnya, kita menceritakan tentang karya Tuhan yang sudah menuntun, memberkati di dalam hidup kita. Dengan semua yang terjadi, kita belajar begitu berharganya hidup kita di mata Tuhan. Begitu luar biasanya kasih Tuhan kita memberkati kita dan memelihara kita. Bukan hanya itu saja, tetapi melalui tantangan hidup, supaya kita belajar juga untuk lebih lagi keras, lagi berjuang, lebih lagi belajar lagi memahami kehendak Tuhan dalam hidup kita dan sebagainya. 2. Kita belajar dari sejarah kehidupan kita atau sejarah kehidupan keluarga besar kita, sejarah kehidupan orang lain, atau sejarah negara kita, dan juga sejarah hidup orang bangsa Israel, tentang bagaimana belajar dari kegagalan untuk patuh dan taat kepada Tuhan. Karena dengan belajar memahami peristiwa yang terjadi, kita semakin berhikmat dan dewasa untuk mengambil setiap keputusan ke depannya di dalam kasih, di dalam kebenaran jalan firman Tuhan. Ketiga, dengan belajar dari sejarah hidup kita, sejarah hidup keluarga besar kita, dan juga sejarah hidup orang lain, negara kita, ataupun sejarah hidup orang Israel, ini juga mempersiapkan generasi yang lebih patuh kepada Tuhan dan lebih maju daripada kita. Nah, mulai dari kehidupan keluarga kecil kita, bagaimana caranya? Kita menceritakan kepada anak cucu kita bagaimana dengan perintah-perintahnya yang mungkin pernah kita gagal melakukannya, sehingga kita mempunyai pengalaman untuk bisa menceritakan itu kepada anak cucu kita, supaya kita sebagai orang tua mempersiapkan generasi yang handal, generasi yang mandiri, dan semakin takut dan taat kepada Tuhan. Kita sebagai orang tua mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap anak-anak dan cucu kita untuk mengajarkan sejarah hidup kita yang sesuai, mengarah melalui firman Tuhan. Bukan hanya itu saja, tetapi kita harus menjadi teladan dalam melakukan firman Tuhan. Jangan hanya kita mengajarkan, tetapi kita tidak melakukannya. Bagaimana bisa kita memberikan contoh kepada anak-anak kita, padahal kita tidak bisa berubah dengan sikap dan sifat kita. Anak-anak dan cucu-cucu kita akan melihat keteladanan kita dan melakukannya itu, dan mereka harus kita arahkan kepada jalan kebenaran Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk semua firman-Mu yang sudah menjadi renungan bagi kami. Biarlah kami semakin belajar dan memahami maksud dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Berkati kami di sepanjang satu hari ini, hari yang baru yang Kau berikan bagi kami. Tambahkan kami kesehatan dan kekuatan, dan berkati dalam pekerjaan, kegiatan dan aktivitas kami. Biarlah terarah dan berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan pada saat ini boleh berhasil dan membawa sukacita, damai sejahtera bagi hati kami dan bagi keluarga kami dan bagi semua orang. Kami mau berdoa juga untuk anak-anak kami. Biarlah Tuhan Engkaulah yang memberkati mereka,
Engkau lebih mengerti dan memahami rancangan yang terindah dalam kehidupan mereka. Berikan Tuhan dan nyatakan itu. Biarlah mereka semakin dikuatkan dan semakin dimampukan dengan kuasa dan kekuatan Tuhan yang boleh hadir dan melawat mereka. Mari Tuhan, Engkau berikan kesehatan, Engkau dampingi anak-anak kami. Biarlah Tuhan, segala cita-cita rencana mereka boleh terwujud di dalam kasih Tuhan bagi mereka. Kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu di dalam kelemahan tubuh mereka. Mari ya Tuhan, di balik kelemahan tubuh mereka, kami mempunyai Allah yang sanggup untuk memberikan kesembuhan, kekuatan, pemulihan kesehatan bagi seluruh jemaat-Mu. Berkati ya Tuhan, berkati dalam kesehatan mereka, berkati kehidupan mereka. Biarlah mereka semakin kuat berjalan dengan Tuhan dalam segala situasi dan kondisi mereka. Dan juga di dalam pergumulan, mari Engkau ikut campur tangan. Mari Tuhan, Engkau mantapkan langkah mereka berjalan bersama dengan Tuhan, meraih kesuksesan, meraih kemenangan di dalam kasih-Nya Tuhan. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau memberikan satu usia kepada jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran, yaitu saudara kami Maria Rosmalena Simarmata yang genap usianya 27 tahun. Begitu juga untuk anak kami Keido Bagaskara Sitorus yang genap usianya hari ini 7 tahun. Begitu juga ulang tahun pernikahan, yaitu keluarga Bapak MH Simamusong Boru Tagaul yang genap usia pernikahan mereka 19 tahun. Dan pada hari ini juga ulang tahun pernikahan, yaitu keluarga Bapak M. Manurung Boru Sinambela yang genap usia pernikahan mereka pada hari ini 17 tahun. Engkaulah yang memberkati mereka semua ini Tuhan dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka harapkan, apa yang menjadi suatu cita-cita bagi mereka, Engkau berikan yang terbaik. Kesehatan kami mohon untuk mereka. Dan juga ya Bapa, kami mohon juga Tuhan Yesus untuk kebahagiaan mereka. Berkati mereka Tuhan dengan segala kebutuhan mereka masing-masing. Biarlah Tuhan Engkau cukupnya nyatakan kasih Tuhan bagi mereka, sehingga mereka boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Engkau tuntun, Engkau berkati, berikan keharmonisan di tengah-tengah keluarga. Berikan Tuhan jalan keluar jikalau mereka, oh Tuhan Yesus, bergumul. Kami mohon campur tangan Tuhan selalu ada, hadir dalam setiap kehidupan pribadi dan juga kehidupan keluarga. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa kami ini kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.